الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kajian yang akan kita sampaikan pada zuhur yang berkah ini Bapak Ibu tentang fikih seputar sujud sahwi. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak masyarakat kita Bapak Ibu yang tak faham tentang panduan fikih sujud sahwi. Padahal sujud sahwi itu masyru', disyariatkan di dalam agama. Jadi sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan kalau kita ada lupa di dalam solat. Kita berikan contoh Bapak Ibu. Banyak di antara Bapak Ibu, di antara kita, itu kadang ketika solat lupa duduk tasyahud awal. Atau yang sering terjadi Bapak Ibu itu lupa rakaat. Itu sering terjadi. Biasanya posisi lupa rakaat itu ketika sujud yang terakhir biasanya. Jadi ketika sujud yang terakhir, kemudian muncul keraguan, muncul kebimbangan, muncul sesuatu yang lupa, yaitu lupa rakaat. Biasanya ketika sujud terakhir, masuk setan di sini. Kemudian muncullah ucapan-ucapan dalam hati, habis ikut duduk tasyahud akhir atau tambah rakaat yang kampe. Kini masih rakaat ketiga telah kampe atau lupa tu Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lupa itu wajar. La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Tidaklah dinamai manusia itu sebagai manusia kecuali karena sifat lupa. Jadi lupa itu biasa. Cuman yang sering terjadi ketika lupa di dalam solat, harus betul kita cara untuk memperbaikinya. Contoh, di sujud yang terakhir kan lupa tadi, kok masih 3 rakaat ataulah rakaat kampe, maka wajib kita menambah 1 rakaat. Bukan sunnah, tapi wajib. Wajib kita menganggap masih mengerjakan rakaat yang paling sedikit. Berarti wajib kita menganggap masih 3 rakaat. Kalau misalkan solat zuhur, solat sendirian, lupa rakaat di ujung sujud, kemudian anggap kita masih mengerjakan 3 rakaat, berarti wajib kita tambah 1 rakaat. Ustaz, kalau rupanya lah ampe Ustaz, awak tambah itu 5 rakaat, jadinya biarlah Bapak Ibu, dalam ibadah itu biarlah berlebih daripada berkurang. Jadi kalau kita ragu 3 atau sudah 4 rakaat, anggap kita masih mengerjakan 3 rakaat tambah 1 rakaat. Karena kita ragu, karena kita lupa rakaat, maka disunnahkan sujud sahwi sebelum kita salam. Itu yang sujud sahwi. Kapan dikerjakan Ustaz? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Qabla salam, sebelum salam. Jadi cara kaifiat, cara pelaksanaan Bapak Ibu, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, sujud gitu. Sekali atau 2 kali saja. Sujud sahwi itu sajdatain, 2 kali sujud. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud sekali dulu, Allahu akbar. Kemudian duduk di antara 2 sujud, Allahu akbar. Sujud yang kedua, Allahu akbar. Kemudian duduk tasyahud akhir, Allahu akbar. Langsung saja salam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca waktu sujud sahwi itu Ustaz? Ulama berpedoman dengan dalil istihsan. Jadi bacaan yang dibaca sesuai dengan kita keadaan lupa. Jadi bacaan sujud sahwi itu Subhana man la yanamu wa la yashu. Ustaz, dah hafal Ustaz? Baca saja doa sujud biasa Bapak Ibu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ustaz, hamba baru kabar aja solat dan hafal. Baca saja tasbih biasa. Subhanallah, boleh. Jadi yang penting sujud. Bahkan diam pun tak masalah. Yang penting sujud saja 2 kali. Itulah sujud sahwi namanya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa saja penyebab kita sujud sahwi? Itu yang kita bahas. Penyebab kita sujud sahwi yang pertama, lupa rakaat seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, lupa duduk tasyahud awal. Kita setelah sujud rakaat yang kedua, kemudian seharusnya duduk tasyahud awal, lupa, akhirnya kita tagak Allahu Akbar, lah lurih tagak rakaat yang ketiga, ingat awak lupa tasyahud awal, maka kita tak boleh balik ke bawah, batal solat. Lanjut saja rakaat yang ketiga berdiri. Tu tinggal duduk tasyahud awal, ustaz, tak masalah. Tasyahud awal tu kan sunnah abad, tak rukun solat. Jadi tinggal mana tak masalah. Cuman dek kita lupa tadi duduk tasyahud awal, disunahkan sebelum salam kita sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, apa penyebab kita sujud sahwi? Kita lupa membaca solawat kepada keluarga Nabi di ketika duduk tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa kita membaca wa ala ali Muhammad, lah salam saja gitu. Berarti sunnah sujud sahwi nanti, karena kita lupa bersalawat kepada keluarga Nabi. Ustaz, kalau lupa bersalawat ke Nabi batal salat, kan itu rukun salat. Jadi salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun, tak boleh tinggal. Tapi bersalawat kepada keluarga Nabi, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, itu sunnah abad, itu sunnah. Kalau lupa gitu, sujud sahwi. Tapi kalau rukun yang tinggal, tak bisa sujud sahwi, solat kita batal kalau rukun yang tinggal. Kalau yang tinggal itu sunnah-sunnah, baru kita sujud sahwi. Yang keempat, kapan kita disunahkan sujud sahwi? Dalam mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Jadi mazhab itu kan ada empat. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiga ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Intinya hati saja diperlapang. Yang kunut silahkan lanjutkan kunut, yang tak kunut masjidnya pun tak masalah. Jadi kunut itu cuma ijtihadi khilafiyah, masalah khilafiyah saja. Yang kunut lanjutkan, yang tak kunut pun silahkan. Tapi ingat, yang kesalahan fatal itu menganggap amalan orang lain itu salah. Itu penyakit orang zaman kini, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, awak Muhammadiyah berarti kan tak kunut, solat di belakang imam yang tarbiyah atau NU dan beliau kunut. Kalau kita solat di belakang imam yang kunut, sedangkan kita pendirian tak kunut, wajib kita ikut kunut, Bapak Ibu. Kalau imamnya Muhammadiyah, imamnya tak kunut, kita di belakang NU, kita tak boleh kunut surang di belakang. Jadi apapun yang dilakukan imam, kita ikuti. Imam kunut, kita kunut. Imam tidak kunut, kita tak boleh kunut di belakang. Yang salah itu penyakit-penyakit ongeh, Bapak Ibu. Kadang banyak anak-anak muda yang baru-baru hijrah, langsung muda baru belajar, lebih lah salah je malah orang sadut. Orang kunut di muka, hanya lurih tangan ke bawah, menampakkan ketidaksukaan dengan kunut. Padahal kalau kita mengkaji akhlak salaf, kita salaf Bapak Ibu mengkaji akhlak salaf. Imam Syafi'i kunut. Beliau punya murid yang sangat fenomenal, cerdas luar biasa, Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau tidak kunut. Lambai-lambai Bapak Ibu, Imam Syafi'i kunut, sedangkan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Tapi ingat, walaupun Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i kunut, beliau tidak kunut. Jadi berbeza tu aja. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal tidak sepakat kunut dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i, tapi apa doa beliau selalu setiap solat, Bapak Ibu? Beliau katakan, saya selalu berdoa kepada Allah. Apa doa Imam Ahmad? Allahumma ghfirli, ampuni saya,
wali walidayya, dan kedua orang tua saya, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ampunilah dosa guru saya Imam Syafi'i. Beliau doakan setiap solat. Berbeda dari segi amaliyah, tapi tetap mendoakan. Itu akhlak salaf. Kalau akhlak orang gini, baru beraja salah orang sadanya, tak pernah menegur orang, wajah masam ke saudara. Bukan itu akhlak salaf. Imam Syafi'i itu salah, Imam Ahmad itu salah. Bahkan pernah kejadian yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Berarti kalau muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kok kan tak kunut, berarti muridnya pun tak kunut. Murid Imam Ahmad solat subuh di belakang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, beliau tidak kunut. Karena gurunya Imam Ahmad tak kunut. Beliau solat di belakang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi imam, beliau kunut. Selesai solat, melaporlah murid Imam Ahmad kok, melapornya ke gurunya, yaitu Imam Ahmad melapornya ke gurunya. Imam, ambo kapatang solat di belakang Imam Syafi'i, beliau kunut, sedangkan ambo mengikuti engkau tidak kunut. Apa yang harus ambo lakukan kalau solat di belakang Imam Syafi'i dan beliau kunut? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, alim kabir, ulama besar. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? In kunta taqumu wa tusalli khalfal Imam Syafi'i. Kalau engkau solat tagak di belakang Imam Syafi'i, wa huwa yaqnut, dan Imam Syafi'i itu kunut ketika beliau jadi imam, fadfa' yadak wa aminhu, angkat tangan engkau, aminkan doa-doa Imam Syafi'i. Walaupun engkau tak kunut, tapi kalau imamnya kunut, angkat tangan, aminkan doa imam. Ikut tangan turun ke bawah. Mau dianti mana dengan kunut itu? Itu masalah khilafiyah, masalah biasa. Jadi kalau imam kunut, ikut kunut belakang. Imam tidak kunut, awak tak boleh kunut surang-surang di belakang. Lapangkan hati. Dulu Bapak Ibu, pemuda Muhammadiyah dan pemuda NU itu bercakap. Pemuda NU mengatakan kunut subuh sunnah. Pemuda Muhammadiyah mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Bercakap kedua-duanya dulu. Kalau kini alhamdulillah dah ada bercakap oleh Bapak Ibu, pemuda NU, pemuda Muhammadiyah dah ada bercakap kini dah alhamdulillah. Bakal tak bercakap kerana pemuda NU je pemuda Muhammadiyah kedua-duanya kini tak solat subuh Bapak Ibu. Dulunya solat subuh bercakap, kini tak ada cakap kerana tak ada solat subuh dulu. Jadi bukan kunut atau tidak, tapi yang diributkan itu solat subuh atau tidak. Itu yang jadi patokan awak. Tak usah bercakap masalah khilafiyah. Ingat Bapak Ibu, ilmu tu tak membuat kita saling membenci Bapak Ibu. Itu poros utama. Cuba hisap diri awak, ambo pun menghisap diri ambo. Kalau setelah kita belajar, setelah kita mengenal agama, semakin eksklusivitas kita muncul. Dan dia bergaul dengan masyarakat, menganggap orang-orang itu berdosa saja, menganggap diri kita lah berpaling salah. Kita menjauh dari mereka, dan dia bertegur sapa orang, bersalaman dan namuah, berarti ada masalah dalam diri awak. Bukan itu akhlak salaf. Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tetap beliau mendoakan Imam Syafi'i dalam solat. Bahkan doa Imam Syafi'i setelah dia mendoakan orang tuanya. Begitu akhlak salaf. Makanya nata'awanu fima ittafaqna. Kita saling tolong-menolong terhadap sesuatu yang kita sepakati, wa natarahamu fima ikhtalafna, dan kita saling merahmati, saling mengasihi terhadap sesuatu yang kita berbeda pendapat di situ. Selagi solat subuhnya masih 2 rakaat, selagi masih dalam satu masjid yang sama, perbedaan itu wajar. Selagi kita masih dalam hal yang qat'i ad-dilalah, kalau dalam ilmu usul fikih, kalau kita masih dalam satu pendapat yang tak ada perbedaan di situ, solat subuh masih 2 rakaat, maghrib masih 3, isya masih sampai, kiblatnya masih ke Kaabah, kemudian solatnya masih di masjid, kemudian pakaian yang terkena najis wajib dibasuh sebelum beliau solat, masih pendapat itu kita sepakati, berarti perbedaan itu hanya biasa saja. Jadi ingat Bapak Ibu,
Ikhtilaful ummah rahmat. Perbedaan pendapat itu rahmat. Siapa yang menyuruh kita berbeda? Allah yang mengatakan. Tak percaya apa ibu? Dalam Al-Quran ada dalilnya. Lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalaulah Allah mau, kalian tu cik kapalo saja, kata Allah. Kalau Allah mau, kalian tu cik kapalo saja. Maksudnya cik pendapat saja. Tak ada perbedaan. Cuma Allah tak dia. Allah menginginkan kita berbeda. Semakin beragam kita berbeda itu, selagi masih dalam satu koridor, insyaAllah ibadah ukhuwah itu terasa lebih nikmat. Itulah Bapak Ibu seputar tentang masalah kunut subuh, tentang sujud sahwi. Kapan kita disunahkan sujud sahwi, kapan kita sujud sahwi, bila waktunya. Itulah yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita istiqamah belajar agama Bapak Ibu, hidup mulia dan mati pun dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.